Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Kembali kita bersama di channel Resume Fundamental Saham. Kita akan bersama-sama lagi membuat resume dari emiten-emiten yang sudah melaporkan laporan keuangan mereka ya. Hari ini tanggal 6 bulan April 2025. Masih banyak laporan dari triwulan 4 yang belum kita bahas ya. Nah, karena itu sekali lagi kita akan secara medley membahas satu persatu. Kemudian sebelumnya juga saya ingin menyampaikan bahwa analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Sehingga apa yang kita bahas hari ini ya adalah bahan pertimbangan ataupun juga sebagai bahan edukasi ya. Selanjutnya, bila Anda merasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share pembahasan kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, yang pertama ini Vichy, Victoria Care Indonesia ya. Ini kalau tidak salah bidang kesehatan atau kecantikan ya, untuk perawatan badan ya. Dari semua data yang kita dapat ini semuanya memenuhi kriteria ya. Semuanya udah oke, memenuhi kriteria. Modal ada meningkat, keuntungan bersih menurun, berarti ada mix ya, valuasinya mix. Harga meningkat dikit, kemudian aset lancarnya menurun ya, hutang bertambah. Oke, jadi secara umum ada sedikit penurunan. Kalau kita bandingkan triwulan keuntungan tahun 2022 dibanding 2023 itu meningkat, 2003 ke 2024 juga bukan meningkat tapi ada penurunan sekitar 1% ya. Baik, selanjutnya keuntungan bersihnya ini 17,8%. Kategori kita seperti biasa ini perusahaannya untung besar ya, hampir 20%. Oleh karena itu kita tidak punya target ya, targetnya kita lepaskan saja ya. Tapi apakah beli saat ini termasuk murah atau tidak, dapat diskon atau tidak? Kalau misalnya kita mau beli sekarang, kita dapat diskon nggak? Ternyata kita tidak dapat diskon ya, malah 1,5 kali lebih mahal ya, 1,5 kali dari maksimal kita harusnya beli. Berarti perusahaannya untung besar, tapi investor sudah menghargainya di harga yang tinggi ya. Kan maksimalnya di harga sini, kalau kita mau beli sekarang sudah di harga ini. Untuk dividen, perusahaan ini sudah bagus membagikan dividen ya. Di tahun 2022 itu pembagiannya 48%, namun di tahun lalu hanya 13%. Kalau kita jadikan sebagai patokan berarti dia pertama DPR-nya kecil, yang kedua dividen yield-nya juga kecil. Kalau kita samakan dengan di tahun 2022, misal masih kecil juga ya. Berarti pertama di sini dividen payout ratio-nya ya kecil tetap, dan juga dividen yield-nya belum memenuhi kriteria kita. Jadi perusahaan ini sekali kita lanjut dulu ya. Free cash flow-nya semuanya oke, tidak ada masalah ya. Ketahanan perusahaan oke. Kenapa? Karena tadi keuntungannya besar ya. Dia termasuk kategori perusahaan yang untung besar. Jadi kalau melihat perusahaan ini, perusahaannya tidak ada masalah, perusahaannya oke ya. Sebagai pemilik, misalnya kalau kita sebagai pemilik ya, berarti perusahaan ini patut kita perjuangkan, misalkan seperti itu. Namun bagi kita sebagai investor, sebagai pola pikir kita sebagai investor ya, kalau misalnya mau berinvestasi di perusahaan ini ya, perusahaannya baik namun
sudah dihargai tinggi. Oleh karena itu, kalau kita mempertimbangkan emiten ini, maka yang pertama kita mungkin belum bisa di triwulan ini, tapi kita menunggu di triwulan-triwulan berikutnya. Apa yang kita tunggu? Yang pertama ini ya, kita menunggu harganya membaik, dan yang kedua ini, kita harus menunggu dua ini membaik dulu, baru kita memikirkan langkah selanjutnya ya. Perusahaannya oke, tidak ada masalah. Oke, satu. Yang berikutnya SAMF, Saraswati Anugrah Makmur ya. Kalau tidak salah ini perusahaan bergerak di bidang ini ya, pupuk ya. Jual beli pupuk ya, kalau tidak salah ya. Baik. Dari data yang kita dapatkan di sini, mungkin sebelumnya ini di triwulan 1 oke. Namun di triwulan 2 dan 3 mungkin ada ini tidak sempat terbaca. Ini berarti triwulan 4 semua data sudah memenuhi kriteria ya. Jadi di triwulan 4 ini sudah oke. Kemudian untuk segi keuntungan di sini ya, di tahun 2022 ini Rp65, 2023 79, naik 21%, tahun ini turun 73, turun 6% ya. Mungkin kalau menurut saya sedikit saja turunnya ya. Baik, dari data yang kita dapat ini keuntungannya 25% ya. Dari mana saya mengambil keuntungan 25% ini? Maksudnya dari sini, dari keuntungannya yang coba kita cek dulu. Keuntungannya di sini ya, dibandingkan dengan modal, dia untungnya 25% ya. Jadi dia termasuk dalam kategori kriteria kita, ini untungnya besar ya. Oleh karena itu, di bagian sini kita tidak jadikan patokan ya. Meskipun dia sebenarnya masih ada ya, dari kan sekarang PBB-nya 1,14. Kalau kita kejarkan ke PBB 2,5, ada potensi bagar. Tapi kita lebih menyenangi bahwa kita tidak memberikan batasan lagi untuk proyeksi berapa target ya. Kemudian untuk beli sekarang, apakah kita dapat diskon? Ternyata iya, diskonnya 55%. Jadi sebenarnya kalau beli saat ini harusnya kita ya masih di harga wajarnya sekitar 739. Sekarang di 334, ini malah jauh di bawah ya, 55%. Di bawah dari 50%. Berarti di sini ya sebenarnya di valuasi wajar saja sudah oke, apalagi sekarang dia di valuasi murah. Kemudian kita cek dividen ya. Bukan dividen, cek dari segi keuntungan tiap tahun. Ini tadi ada peningkatan, kemudian ada penurunan sedikit ya. Dari segi dividen ya, di tahun lalu kita anggap saja jadikan patokan, tahun lalu 51,71. Maka proyeksi kita dari 73-an ini akan dapat sekitar 38 atau sekitar 11% ya, dividen yieldnya ini potensi ya. Maka di sini valuasi yang murah kemudian didukung oleh dividen yang besar, artinya upah kita menunggu ini ya sekitar 11%. Kalau memang nanti ROPS-nya seperti itu. Untuk free cash flow 21%, berarti sangat memungkinkan untuk dibagikan dividen yang besar. Current ratio-nya juga aman. Oke. Retail 15% dan sahamnya ada di bursa juga 15%. Oke, jadi simpulan awal kita ya, opini kita bahwa perusahaan ini bagus. Dari segi ketahanan ini mendukung, dari segi valuasi ini murah, dan dividennya juga besar. Lalu simpulan saya adalah, menurut saya pribadi ya, ini menurut pendapat saya pribadi, ini layak untuk kita investasi. Ya. Tinggal selanjutnya berarti
mengecek GCG-nya apakah GCG-nya ini memenuhi syarat kita bahwa mereka istilahnya tidak ada kasus good corporate governance, artinya kepemimpinan perusahaannya itu bagus, maka silakan dilanjut. Kalau memang ada permasalahan setelah Anda cek secara online misalnya ya, maka silakan untuk tidak dilanjut. Tapi kalau menurut saya pribadi di sini perusahaan ini layak untuk kita investasi. Bagi yang belum ya. Kemudian juga ini kan belum dibagikan dividen, tidak ada interim, berarti langsung finalnya nanti Rp38 sekitar 11%. Jadi langsung dapat keseluruhan kalau kita berinvestasikan sekarang ya. Bagaimana bagi yang sudah punya? Nah, bagi yang sudah punya ini berarti kita masih diberikan kesempatan untuk menambah posisi ya, seperti itu. Kemudian kalau Anda mau mengetahui tentang istilahnya proyeksi, istilahnya prospek perusahaannya tentang pupuk ini, silahkan Anda cari lebih jauh tentang proyeksi. Kemudian Anda juga cari di website perusahaannya bagaimana proyeksi mereka ke depan ya, public expose mereka, apa target mereka ke depan, silahkan dicari selanjutnya. Berikutnya kita akan membahas yang ketiga, ini Blue ya, Berkah Prima Perkasa. Kalau tidak salah ini tinta printer kalau tidak salah ya. Oke. Selanjutnya kita bahas dari semua data awal di sini yang terbaca memenuhi kriteria ya, dari data awal dulu ya. Bahkan saham yang ada di bursa pun di bawah 50%. Berarti di sini pengendali tidak trading ya. Pengendali berfokus kepada perusahaan karena jumlah yang ada di bursa hanya 40%. Selanjutnya kita cek lagi seperti biasa, ini keuntungannya 16,9%, dia sudah termasuk kriteria. Kalau menurut kriteria saya ya, pemahaman saya bahwa dia sudah masuk dalam untung besar ya. Sehingga target di 577 tidak lagi kita jadikan patokan ya. Meskipun di sini 1,44 PBB-nya 1,44, 577-nya tidak lagi kita jadikan patokan ya. Artinya mengalir saja nanti seperti apa. Selanjutnya untuk apakah sekarang ini saatnya beli ya. Dari data yang kita dapatkan, kita dapat bahwa saat ini ya valuasinya wajar, kita dapat diskon 15% ya. Kita dapat diskon 15%. Kemudian kita cek dari segi di sini IPS per tahunnya ada peningkatan kemudian turun sedikit. Naik 16% di tahun 2003, di tahun 2024 ini ada turun 2% ya. Dari data 2023 kita jadikan patokan dulu ya, karena kita belum ada RUPS-nya, kita nunggu RUPS nanti di situ sekitar 62%. Untuk sementara kita jadikan proyeksi, maka dari 39 kemungkinan kita akan dapat sekitar 24 ya, atau setara 7%. Berarti dividen payout ratio-nya ya, jatah per pemilik sahamnya itu sekitar 62% ya, keseluruhannya ya. 62% berarti masuk kategori ini, dan 7,37 ya di harga sekarang ya, di harga hari ini di harga 332 itu dividennya sekitar 7,37%. Berarti dividennya sudah mendukung bagi kita untuk bisa. Selanjutnya kita melihat dulu tentang ketahanan perusahaan. Free cash flow-nya 6%, sedikit di atas 5 ya. Perlu perhatian juga. Aset lancarnya 6 kali lipat, oke. Hutang hanya 4%.
tangkap pada rekanan ini 15% ya. Kemudian retail 12%. Berarti ini kepengendaliannya dan ketahanannya oke ya. Tadi kemudian juga yang ada di bursa pun hanya 40% ya. Jadi sekarang kita mengambil kesimpulan pribadi ya, mengambil opini bahwa untuk fast grower ya, kita tidak bisa menunggu di harga, bukan di harga ya, di valuasi murah, minimal di valuasi wajar sudah bisa. Berarti ya sekarang ini bisa kita untuk masuk, tinggal sokongannya. Oke, berarti menurut saya pribadi ini ya layak investasi ya. Jadi perusahaan ini ya kalau di valuasi wajar, di valuasi sekarang ini layak untuk investasi ya, karena dia fast grower ya. Tapi kalau mau lebih yakin lagi ya boleh sedikit lebih di bawah lagi dari misalnya 332 atau misalnya di 300-an, apalagi kalau misalnya dia sampai turun ke bawah sini sampai ke valuasi murah lebih bagus lagi. Di wajar saja sudah bisa, tetapi kalau mau lebih bagus lagi di bawah lagi lebih bagus ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ini layak untuk investasi di keuntungan di harga sekarang di 332 kita. Kalau misalnya nanti dapatnya sekitar tetap di seperti ini maka 7,37 ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas lagi yang berikutnya, ini PSGO ya. Palma Serasih ya. Dari data awal di sini modalnya meningkat, keuntungan ini turun ya. Turunnya hampir 50% turunnya ya. Dari triwulan 2 ke triwulan 4. Harga meningkat, valuasi menurun, valuasi max harga meningkat ya. Kemudian aset lancar ini berkurang, hutang tetap ya. Jadi ada sedikit penurunan, tapi penurunannya ini penurunan besar di keuntungan. Coba kita lihat di sini dulu ya. Pertama di tahun 2022 itu untungnya 13, 2023 untungnya 29, naik 113%. Sekarang di tahun 2024 ini untungnya 18, turun 36% ya. Dari data tersebut. Kemudian ini juga terjadi ada sedikit, bukan sedikit ya, ini di penurunan juga. Semula dia di 2928 ya. Berarti semula dia dalam kategori fast grower, untung besar. Sekarang untungnya tergerus menjadi kategorinya untungnya sedang ya. Untungnya sedang ya. Kemudian di 1437 ya. Kemudian kalau begitu kita bisa trigger PBB 2,5 ini sebagai target ya. Sehingga nanti di PBB 2,5 nanti targetnya di 324 ya, atau setara dengan 98,56, hampir beggar ya. Lalu kalau mau beli sekarang bagaimana? Kalau mau beli sekarang ini kita dapat diskon 12% ya. Kalau mau beli sekarang kita dapat diskon 12%. Valuasinya wajar ya. Dari segi dividen ya, kita lihat sekarang, kita cek dari segi dividen. Kalau kita melihat ternyata mereka membagikan dividen baru sekali ya di tahun lalu ya. Di tahun 2022 itu belum bagi dividen, 2023 membagikan dividen, tetapi jumlahnya pun masih di bawah ya. Jumlahnya di bawah ya, sekitar berapa? 27%, di bawah 30 ya. Kemudian dividennya
sekarang kalau misalnya kita berpatokan dari data ini, kita kan belum melihat berapa nanti RUPS-nya. Kalau dari sini maka kita akan mendapatkan sekitar 5 rupiah atau setara 3,13% ya. Ini berarti sekarang dia berada kurang dari yang kita syaratkan. Untuk ketahanan perusahaan, free cash flow-nya aman 15%, aset lancar aman, hutang keduanya aman, retail hanya 11%, dan saham di bursa pun hanya 15%. Berarti di sini jelas ya, dari data ini sementara ini jelas bahwa pengendali tidak trading, pengendali fokus pada pengembangan perusahaan. Karena di sini hanya 15% yang ada di bursa ya. Berarti ini hanya untuk istilahnya memenuhi syarat saja ya. Dari data yang kita dapatkan ini ya, yang pertama dulu, kalau kita belum memiliki saham perusahaan ini ya, kalau kita belum memiliki saham perusahaan ini berarti baiknya belum dulu membeli ya, baiknya kita menunggu dulu seperti ini ya. Karena sebenarnya untuk Star Wars kita kan mengharapkan dia valuasi murah ya. Sekarang valuasinya wajar. Kalau murah kan minimal di sini 148 ya. Sekarang 163. Berarti di sini kita menunggu apa ini? Menunggu harganya membaik dan artian turun dulu. Dan yang kedua, sini DPR-nya kecil, berarti juga DPR 2. Bagaimana misalnya dengan kita yang sudah membeli? Kalau menurut saya pribadi, istilahnya gitu ya. Menurut saya pribadi, bagi kita yang sudah membeli, di sini ada terjadi perubahan ya. Di triwulan sebelumnya, kalau yang saya lihat di situ bahwa valuasinya ini bagus semua, layak ya beli semua ya, bahkan layak invest ya. Kalau menurut saya pribadi karena data ini turun jauh ya, bahkan dividennya sekitar ini, mungkin di sini dapat dipertimbangkan ya untuk bisa saja keluar dulu misalnya ya. Tapi ini hanya pertimbangan karena jumlah dividennya di sini sekitar ini, apalagi kita misalnya waktu beli di harga tinggi misal ya, dividennya semakin kecil ya. Risikonya memang ada di sini, bahwa risikonya pertama risiko dari segi capital loss ya, bukan hanya capital gain, tapi di sini pertama capital loss ya. Yang kedua proyeksi dividennya ini kurang ya. Kemudian perubahan juga dari fundamentalnya yang untungnya besar, kemudian dia turun menjadi untungnya standar saja. Kecuali Anda yakin bahwa tidak apa-apa misalnya ya. Dia masih ada untung, masih untung seperti ini misalnya, ditahan saja boleh saja. Tetapi dari segi dividen ini perubahannya besar sekali perubahannya ya. Jadi kalau menurut saya pribadi di sini, ini menurut saya pribadi ya, bisa saja nanti saya salah dalam perjalanannya ya, bisa saja dipertimbangkan untuk ya keluar dari sini karena fundamentalnya yang berubah drastis ya, terutama dari segi dividennya. Saya pribadi punya saham ini ya, mungkin saya pertimbangkan untuk keluar dulu ya, seperti itu. Baik, selanjutnya PNGO ya, Pinago Utama Tbk, ini saham sawit ya. Yang pertama dari semua data ini kita cek ya, yang pertama
memenuhi kriteria ya, semuanya memenuhi kriteria. Dari segi modal meningkat, dari segi keuntungan meningkat ya. Jadi di sini ada perbaikan kinerja, dari segi harga meningkat juga ya. Dari segi aset lancar ini menurun hampir menuju ke di bawah 100 ya. Ini ya awas hati-hati juga ya. Kemudian dari segi hutang ini menurun, tapi hutang kepada vendor atau rekanan ini meningkat ya. Kemudian retail 24%, hampir 25, semua saham ada di bursa ya. Oke. Selanjutnya kita cek dari segi keuntungan per tahun ya. Tahun 2022 itu keuntungannya Rp221, 2023 naik 244, 2024 ini naik 28. Ini terjadi peningkatannya. Jadi growth ya. Dari segi keuntungan per tahun ini meningkat. Di sini juga terjadi peningkatan. Oke, jadi simpulan awalnya bahwa ada perbaikan kinerja untuk perusahaan ini. Dari segi keuntungan tadi ini ada 22,9, dari 20 jadi 22. Kategori perusahaan ini kalau menurut saya pribadi ya, bahwa perusahaan ini untung besar. Jadi kita tidak menargetkan PBB 2,5 ini ya. Jadi di sini tidak jadi patokan. Hanya sekarang kalau misalnya kita beli sekarang ya, apakah ini termasuk dapat diskon besar? Ternyata kalau misalnya kita beli di harga saat ini di 1.620 misal ya, kan maksimal belinya di 2.800-an. Berarti kita dapat diskon 43%. Untuk fast grower kan kita di sini ya 2820. Sekarang harganya di 16 ya, di bawah dari valuasi murah. Berarti ini termasuk dapat diskon besar ya. Kemudian untuk beberapa tahun terakhir ini mereka membagikan dividen sekitar 50 terus ya. 2 tahun berturut-turut ini sekitar 50. Jadi kita patokan saja ya. Karena itu dari 1282 kemungkinan 140 setara dengan 8,6%. Berarti di sini dividen PO rasionya memenuhi kriteria, dividen yield-nya juga memenuhi kriteria ya. Berarti valuasinya, dari valuasi ini cocok, ini waktu beli ini istilahnya layak beli dan didukung oleh dividen. Untuk free cash flow tadi tidak ada masalah semua ya. Ketahanan perusahaan oke semua ya. Hanya semua saham saja ada di bursa. Anda di sini bahwa pengendali pun bisa melakukan jual beli ya saham mereka ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa kesimpulan atau analisa yang saya sampaikan, hasil dari yang saya sampaikan ini ya, adalah hanya berdasarkan melihat pada data yang ada ya. Data yang ada per triwulan ini yang saya ambil dari Stockbit, kemudian saya sarikan lagi, saya coba kalkulasikan lagi ya. Kalau menurut saya pribadi ini layak invest. Nah, sekarang istilahnya apakah ini harganya ini bisa naik tinggi lagi misalnya ya. Saya tidak melihat sampai ke sana. Kalau untuk melihat yang itu tentu saja Anda cek lagi public expose perusahaan, apakah nanti mereka istilahnya punya planning untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau ada aksi-aksi korporasi mereka. Silahkan Anda lanjut nanti untuk melihat GCG-nya, dan silahkan Anda lihat juga tadi proyeksi-proyeksi mereka apakah ada untuk peningkatan perusahaan tadi. Kemudian juga untuk perusahaan sawit misalnya
Silakan dicek lebih jauh. Saya hanya sampai pada opini saya layak invest. Lanjutnya adalah silakan Anda cek tentang GCG perusahaan dan proyeksi perusahaan, apakah mereka ada potensi untuk berkembang lagi. Selanjutnya bahwa mereka sudah membagikan dividen interim sekitar Rp40 ya. Kalau kita proyeksikan tadi sekitar 140, berarti bagi yang belum beli ya, yang belum beli sama sekali, misalnya mau berinvestasi di sini, maka proyeksinya masih ada sekitar Rp100 ya. Bagi yang sudah beli, bagaimana? Anda punya dapat keduanya ya 140. Bagaimana kalau mau menambah posisi? Berarti saat ini ya, bagi Anda yang sudah punya dan mau menambah posisi, berarti Anda masih diberikan kesempatan ya. Kenapa? Karena valuasi murah. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas SMSM, Selamat Sempurna ya. Yang pertama kita cek juga dari segi data, ini per tahap semuanya memenuhi kriteria, itu yang pertama ya. Kemudian dari segi modal meningkat sedikit, keuntungan meningkat sedikit, berarti valuasinya meningkat, tapi harganya turun sedikit. Berarti di sini ya valuasi meningkat, harga turun, ini bagus ya. Aset lancar turun sedikit, tapi dalam kategori yang besar, masih besar ya. Hutang ini meningkat ya, berarti di sini kita ambil sejak simpel awal bahwa ketahanan perusahaan sedikit berkurang, tapi masih dalam kategori besar. Dari segi kepemilikan retail, ini sebenarnya retailnya banyak ya, 41%. Tetapi karena sahamnya ada di bursa hanya 48%, berarti pengendali tidak trading. Jadi apa yang ada di bursa ini, pengendali ya sekitar 7%-an ya ikut trading misal. Berarti ini masuk 41%-nya dalam kategori yang aman saja. Baik, kemudian kita cek di sini lagi dari segi keuntungan tiap tahun, ini terjadi peningkatan. Jadi perusahaan ini perusahaannya yang growth ya. Bukan harganya yang growth, tapi bukan valuasinya yang growth, tapi harganya yang tapi perusahaannya yang growth. Untungnya 147, 163, 177. Berarti perusahaannya yang growth ya. Kemudian ternyata valuasi perusahaannya juga growth ya. Lanjut yang pertama di sini ya. Yang pertama di sini bahwa untungnya 29%, ya keuntungan perusahaan sangat besar ya. Hampir sepertiga dari modal. Berarti ini sangat besar ya, hampir sepertiga dari modal. Oleh karena itu di sini ya proyeksi PBV 2,5 tidak lagi kita jadikan patokan ya, tidak ada batasan. Hanya kalau beli sekarang bagaimana? Kalau beli sekarang kita dapat diskon 5%. Artinya harga sekarang ini memang harga wajarnya. Di sekitar 1779 itu maksimal, harga sekarang 1685. Ya ini harganya memang harga wajarnya sekitar itu. Untuk dividen ya, kita cek di sini bahwa 2023 itu 48%, 2022 50, kita anggap saja 48 ya. Maka kalau kita proyeksikan seperti itu, kemungkinan kita akan dapat nanti sekitar 86,7 setara dengan 5,15. Kalau 5,15 sudah memenuhi kriteria ya. Sudah memenuhi kriteria, tapi di bagian di 5 di standar awalnya ya seperti itu. Kemudian untuk ketahanan perusahaan, free cash flow-nya 27%, oke, aset lancarnya 468, hutang dan lain-lain tadi tidak ada masalah ya. Dari segi perusahaan kali lagi tidak ada masalah. Kenapa? Jelas bahwa perusahaannya untung besar ya. Ini
perusahaannya growth, jelas perusahaannya sudah growth. Kemudian valuasinya juga growth. Jadi dua ini ya. Kemudian untuk fast grower ini kita menghendaki seperti biasa di valuasi wajar sudah oke. Berarti di sini bisakah masuk atau layakkah untuk beli? Menurut saya pribadi sudah layak untuk beli. Dividennya bagaimana? Dividennya sudah memenuhi untuk beli juga. Berarti di sini menurut saya pribadi berarti ya emiten ini layak untuk kita investasi. Nah, tinggal tadi apakah ada proyeksi ke depan, apakah ada potensi untuk bagger multi bagger yang seperti itu. Sekali lagi saya tidak menganalisanya, saya hanya menganalisa dari segi data. Untuk proyeksi ke depan silahkan cek perusahaannya ya, silahkan cek websitenya mungkin atau hal lainnya, atau Anda company visit silakan datang. Apakah ada nanti ya proyeksi-proyeksi mereka atau public expose-nya juga dicek ya, mereka memproyeksikan apa, targetnya apa. Kemudian Anda cek juga manajemennya apakah memenuhi kriteria Anda atau tidak ya. Namun bagi Anda yang belum beli ya, bagi Anda yang belum beli emiten ini, mereka sudah membagikan 70 rupiah ya. Jadi sebelum ini mereka sudah membagikan 70. Kalau misalnya kalau proyeksinya di 86 berarti hanya sekitar 17 saja lagi ya dividen finalnya, berarti sekitar 17 saja lagi kalau misalnya seperti itu. Kecuali mereka membagikan lebih besar ya, lebih dari 48, maka kemungkinannya lebih besar lagi. Misalnya 70 kan, misalnya sudah 39, kita anggap saja misalnya 70%, maka masih ada 54. Jadi kemungkinannya untuk finalnya nanti mungkin agak lebih kecil daripada interimnya, kayak seperti itu. Jadi menurut saya ini layak invest. Untuk proyeksi silahkan cek di proyeksi mereka, di public expose mereka. Selanjutnya JTPE ya, Jasu Indo 3 Perkasa. Ini adalah emiten yang bergerak kalau tidak salah di bidang ini ya, penyediaan kartu-kartu misalnya Mastercard, Visa dan lain-lain kalau tidak salah ya. Kemudian layanan cloud dan lain-lainnya ya, yang ada hubungannya dengan finansial, mungkin seperti itu yang saya pahami. Pertama dari segi keuntungan ini meningkat, dari modal meningkat, keuntungan meningkat, kemudian juga harga turun. Ini berarti valuasi meningkat, harga turun, termasuk bagus menurut dari segi sudut pandang investor ya. Aset lancar meningkat, hutang meningkat dikit ya, tidak masalah itu. Jadi hutang anggap saja standar di sini ya. Kemudian non warkatnya ini retailnya 29%, semua saham ada di bursa ya. Asing di sini 30%-an, berarti di sini asing mungkin melihat peluang juga di sini, mereka banyak juga ya, di sekitar 30% dari keseluruhan ya. Tapi mungkin untuk menggerakkan tidak terlalu, cuma asingnya sudah dalam kategori banyak ini ya. Itu yang pertama. Kemudian dari segi rasio seperti biasa, untungnya ini di sekitar 20%-an, berarti perusahaan ini untungnya besar. Itu yang pertama ya. Perusahaan untungnya besar, berarti target di sini tidak kita canangkan lagi. Itu hanya kalau memang dia di bawah dari fast grower. Jadi ini bukan patokan lagi, jadi kita mengikuti perkembangannya saja. Kemudian apakah beli saat ini ya di harga 216 ini ya, apakah dapat diskon misalnya ya, ini nanti di sekitar 216 ya. Kita dapat diskon 38
ya. Dapat diskon 38%. Valuasinya murah. Kalau begitu layakkah untuk masuk atau membeli? Kalau melihat data seperti ini layak untuk masuk atau beli. Dari sini dulu ya. Karena yang seharusnya kan kita di sekitar ini saja sudah boleh masuk, apalagi sekarang dia di bawah ini. Bahkan di bawah dari ini ya. Di bawah 50%. Ini termasuk besar sekali ya diskonnya. Kemudian dari data yang kita dapatkan, ini ada peningkatan ya. 2022 18, tahun 2023 30, sekarang 34. Naik 63%, sekarang naik 34%. Oleh karena itu ini dividennya 69,31%, termasuk kategori besar. Dan dividennya ini 11% kalau tidak berubah ya. Kalau tidak ada perubahan jumlah dividen maka nanti ini sangat besar ya, 11%.